salah satu syarat yang mesti dilakukan sebelum melaksanakan sholat adalah tohara, bersuci, dan biasanya wudhu. Makanya tidak ada sholat tanpa awalnya disertai dengan wudhu. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membahas makna batin dari wudhu. Ya. Ini hanya pengantar untuk sementara tentang wudhu, tetapi tahara itu menjadi pendahuluan yang sangat penting dalam melakukan sholat. Baik itu secara lahir maupun secara batin. Jadi sebagaimana kita berwudu mensucikan tubuh kita dengan air, dengan melakukan seperti itu, nah harusnya juga dimensi batin ya. Insya Allah di pembahasan wudu nanti kita akan melihat simbol-simbol yang bermain dalam makna batin dalam wudu untuk menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu tidak hanya simbolik semata, tetapi itu punya makna yang luar biasa ketika kita melakukan tahara atau bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih atau air suci, ma'an tahuran. Ma yang bersih atau suci. Saya langsung masuk slide selanjutnya. Ini 2 ayat Al-Quran. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, dan kami jadikan segala sesuatu hidup berasal dari air. Nah, 2 ayat ini menjelaskan satu dimensi lahir, satu dimensi batin. Ayat sebelumnya di surah Al-Furqan ayat 48 itu menjelaskan tentang dimensi lahir, tentang ma'an tahuran yang datang dari langit. Kemudian ini adalah waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, dan kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. Ini adalah dimensi batin dari air, bahwa segala sesuatu, jadi apapun yang menghidupkan itu sebenarnya bisa dimaknai sebagai air rahmat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dua-duanya, lahir dan batin. Jadi sebagaimana lahir ada air untuk bersuci, dimensi lahir, nah juga ada air batin untuk juga mensucikan diri kita. Untuk mensucikan hasut-hasut kita, riak-riak kita, angkuh, dan seterusnya, sifat-sifat yang pada umumnya ada di hati kita, entah itu kadarnya besar atau kecil. Nah, dari sini, dari sebelumnya kita masuk dalam 2 rukun penting dalam sholat. Pertama, bagaimana kita sampai kepada makom tahara, kemudian sampai kepada makom fana. Nah, kira-kira 2 hal ini yang sangat penting dalam sholat. Ya. Makanya diawali dengan tahara, bersuci, karena untuk sampai kepada makom tahara, jadi kesucian itu bisa dimaknai sebagai satu bentuk makom. Karena awalnya tidak suci, kemudian dia menjadi suci. Awalnya dia terbiasa berdusta, setelah berjalan dia tidak lagi berdusta. Jadi itu disebut dengan makom taharah. Nah, yang selanjutnya adalah makom kefanaan. Jadi orang yang benar-benar punya kesadaran tinggi terhadap sholat, dia akan melihat sholat itu sebagai salah satu makom fana yang ada di dalam sholat. Nah, ini saya tutup dengan syair Rumi di kitab pertama. Niat tulus murid itu mengantarkannya menuju makom Tuhan, meskipun ia anggap syekh itu adalah ruh, nyatanya hanya jasad semata. Seperti orang yang mencari kiblat di gelap malam gulita. Kiblat tak ditemukan, sholat tetap diterima. Jadi pada intinya adalah keikhlasan dan kesucian hati seseorang itu bisa mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan
dimensi lahir itu hanya perantara ya. Tapi yang penting bagaimana dari dimensi lahir itu yang paling utama itu justru dimensi batin kita. Ketulusan kita, kesabaran kita, dan seterusnya yang ada dalam diri itu justru yang akan membawa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syair ini sebenarnya panjang menjelaskan tentang seorang yang mengaku-ngaku mursyid dan kemudian ada murid yang tulus. Tapi murid ini bisa sampai kepada makom yang luar biasa meskipun dia berjumpa dengan mursyid gadungan gitu. Hanya ya berlagak mursyid, mengaku-ngaku mursyid. Tapi karena si murid ini punya ketulusan dan kebersihan hati sehingga Allah melihat itu dan mengangkat derajat yang lebih tinggi. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu di minggu depan, Rabu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.